Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Instruktur Bicara episode ke-3. Di sini dengan saya sendiri, Kak Zul. Saya ditemani dengan Kak Asmal. Kita di sini bicara-bicara, sharing-sharing aja ya untuk mengenai tema kita hari ini, peluang usaha di Kota Ambon nih Kak Asma. Oke. Jadi teman-teman yang bergabung di podcast kita, selamat datang, selamat bergabung. Mungkin dari teman-teman juga ingin sharing-sharing mengenai peluang usaha di Kota Ambon. Ayo kita sharing bareng dengan komentar-komentar, pertanyaan juga boleh, silakan. Oke, Kak Asma. Oke, Kita di sini bahas mengenai peluang usaha di Kota Ambon. Kira-kira kalau saya pribadi nih sebagai perantauan nih dari luar Kota Ambon, kira-kira potensi apa yang bisa kita kembangkan untuk peluang usaha di Kota Ambon ini, Kak Asma? Oke. Selamat siang semuanya, sahabat Naker. Jadi tema kita hari ini yaitu peluang usaha di Kota Ambon. Untuk ini ya menarik ya kita mengulik sedikit tentang peluang usaha. Jadi ya bukan di Kota Ambon aja sih yang kayak gini. Dimanapun daerahnya ya tetap Pasti punya peluang lah, punya potensi. Gimana sih caranya supaya kita nih misalnya, saya datang di Ambon nih, kira-kira bisnis apa ya yang cocok untuk kira-kira kalau saya usaha di sini ya? Nah, pertama tipsnya itu kita harus kenal dulu potensi daerahnya, Bang Sul. Kira-kira gitu. Potensi daerah masing-masing itu beda. Kan? Jadi perlu kita kenal dulu gimana potensi daerahnya, terkhusus di Kota Ambon. Kemudian kondisi iklimnya gimana? Ya Kak Asma. Di Ambon juga kan Kak Zul, itu dia punya punya situasi musim hujan sama kemaraunya agak beda. Iya, kalau saya yang dari Jawa itu kayak kebalikan Kak. Iya. Di sana waktunya panas, Di sini waktunya hujan. Dan hujan itu pun bisa sampai berhari-hari. Iya, kalau Ya, itu hujan, yang agak kaget juga kalau Kalau panas, sampai panas. Iya gitu. Jadi perlu ya sahabat Naker buat kita mengetahui tentang potensi yang ada di daerah serta kondisi cuacanya gimana itu kita harus tahu betul-betul spesifik. Nah, untuk yang di Ambon sendiri itu sebenarnya banyak sih bisnis, tapi dengan keanekaragaman budayanya, terus pariwisatanya juga oke. Kalau untuk daerah timur ya. Iya, pantai-pantainya Iya. bagus, banyak juga dan murah. Cuma satu Kak Zul, Apa gitu kira? belum dieksploitasi dengan betul. Belum diekspos ya, belum diekspos dengan betul. dipublikasi secara masif. Iya. Belum dimanfaatkan juga dengan betul. Padahal pantai-pantai di sini tuh Keren-keren. keren, bagus, Iya. buat nongkrong juga. Kita punya Bagus. Pantai Liang, Iya. termasuk yang paling bagus. Terus punya Pantai Natsepa juga. Cuman itu kalau kita banding sama daerah luar, itu mungkin untuk pengelolaannya masih masih tradisional, betul sekali. Nah, itu nilai ekonomisnya bisa tambah sebenarnya, Mas Yul. Kalau seandainya kalau di pantai ini kebetulan kan lautnya bagus, di Pantai Liang, di Pantai Natsepa itu lautnya rata-rata di Ambon ini bagus. Nah, cuman kalau seandainya ditambah lagi dengan nilai ekonomis, misalnya kayak dibikin tempat-tempat khusus buat yang menarik-menarik lah. Sekarang kan orang-orang pada suka foto ya, Suka nongkrong. ya, suka nongkrong. Nah, makanya itu bisa jadi nilai tambah ekonomis, entah disediain tempat-tempat menarik lagi. Nah, kemudian jangan lupa diurus. Iya. Nah, tata kelolanya harus Tata kelola bagus. Ya. Nah, selain pariwisata, ada juga sebenarnya kalau peternakan bagus juga. Untuk peternakan terus pembudidayaan itu sebenarnya masuk bagus di Ambon. Budidaya perikanan. Iya, budidaya perikanan. Salah satu juga budidaya udang sebenarnya bagus kalau di Ambon. Iya. Karena lonjakan harga udang itu kadang-kadang mahal ya.
Kalau di Jawa kira-kira harga udangnya berapa Mas Zur? Kalau ya mungkin untuk Umumnya sih ya secara umum mungkin hampir sama ya, misalnya kalau udah waktunya panen atau panen raya pastinya Mantap. produknya itu banyak dan juga lebih murah. Kalau lagi belum musim panen Kisaran berapa itu Mas? Kalau udang sih tergantung udangnya sih. Tergantung Iya, udangnya. tergantung jenis udangnya. Ada yang mungkin 50.000 atau yang 100.000 ya, tergantung dari jenis Oh, iya. udang juga sih Kak. Di sini untuk varian umumnya itu udang Faname ya. Nah itu bisa 120.000 1 kilo malah di sini. Jadi itu juga sebenarnya peluang bisnis di perikanan juga bagus sebenarnya. Nah, jadi kalaupun bisa dikelola itu makin mantap. Jadi kalau kenapa mahal? Karena situasinya itu kebutuhan pasar, itu tidak sesuai dengan ketersediaan barang. Nah itu hubungan ekonomisnya teman-teman, kira-kira gitu. Menjadi hukum ekonomi, kalau memang barangnya jarang ya pastinya Ya, pasti harganya mahal. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk potensi di perikanan ini. Ya, memungkinkan ada ya sebenarnya. Ya. Kita pun yang dari, kalau saya pribadi yang dari luar Ambon atau luar Maluku itu mindset dari orang-orang sekitar kita itu katanya perikanan di sini itu ikan di sini harganya murah. Iya, untuk ikan laut ya Mas. Untuk ikan laut. Iya, ikan laut murah. Ikan laut murah karena mungkin kekayaan alamnya juga masih melimpah. Nah, kalau agak beda sama di Jawa. Nah, cuman kalau ikan pun sebenarnya tata kelolanya kalau dibikin dengan variatif, lebih lebih variatif lah. Kadang-kadang kalau seandainya kita hanya jual kedapatan dari laut, terus dijual nilai ekonomisnya murah sebenarnya. Iya. Cuman kalau seandainya dikelola lagi, terus dibikin masakan lah, Ya, kuliner, added value-nya iya, ada. nilai tambahnya Pasti ada. Ya gitu. Istilahnya apa? Hilirisasi kan. Hilirisasi. Oke. Tadi untuk peternakan, perikanan sudah. Ya. Ini juga ada kayaknya potensi untuk industri kreatif atau digital di sini bagaimana Kak? Kalau untuk digital sendiri sih sebenarnya berpeluang juga Mas Bun. Karena di sini orang yang betul-betul memanfaatkan itu kan di sini kayak tadi yang kita bilang itu. Alamnya masih asri, terus pariwisatanya bagus. Sebenarnya kalau digitalisasi ke situ untuk memamerkan destinasi melalui program digital supaya dikenal lah sama banyak orang, sama turis. Intinya kita viralkan ya. Bisa lewat digitalisasi Bang. Jadi memang sangat-sangat sekali memungkinkan membuat perkembangan di bidang digitalisasi juga. Kemudian ada apa lagi ya? Perdagangan, terus jasa juga bisa ya. Dagang pun sebenarnya untuk untuk usaha kecil gitu ya, kios-kios Bang. Itu tuh untuk beberapa daerah itu kadang-kadang dijual tuh belum terlalu belum terlalu bagus lah jualannya, itemnya kurang lah istilahnya gitu. Kalau seandainya diperbaikin pun ya, tapi itu tergantung situasi sih dari penduduk situ. Tapi kalau seandainya memungkinkan sebenarnya itu juga bagus. Jadi gitu. Oke. Itu untuk poin pertama, untuk mengetahui dulu potensi dan kondisi daerahnya. Yang kedua Mas Zul, apa yang harus kita lakukan? Iya, kira-kira apa Kak? Nah, kemudian setelah kita mengetahui tentang potensi dan kondisi, kita harus riset pasar. Jadi harus tahu kebutuhan. Ya, kita harus tahu. Riset kan kayak kita observasi lah, meneliti. Nah, kemudian kita konsen. Kira-kira apa sih keinginan sama kebutuhan pasar ini? Jadi nggak asal langsung. Jangan asal. Kalau asal bubur. Misalnya nih, kita order mantel nih banyak. Nah, kemudian padahal di sini kebetulan waktu datang barangnya lagi musim panas. Iya, lagi musim panas. Itu kan nggak cocok. Belum cocok. Iya, nggak cocok akhirnya. Jadi memang betul riset pasar itu penting supaya kita tahu tentang kebutuhan, keinginan sama
tingkat konsumsi juga dari warga sebenarnya lebih lari ke apa sih untuk acuan daerah sini lebih menikmati apa kira-kira, lebih suka apa, lebih lebih cenderung ke kemana? lebih cenderung kemana. Kadang-kadang bahan penyedap kayak gitu aja itu pakai versinya loh Bang. Punya ciri khas masing-masing. Jadi kadang-kadang kayak ada 2 merek nih atau 3 merek. Itu kadang-kadang yang paling laku itu hanya 1 merek kayak gitu. Itu penting sekali untuk riset pasar. Dan mengurangi barang-barang itu ya, barang-barang musnah itu akhirnya nggak kepake, ujung-ujungnya kan mubazir Bang. Jadi gitu. Nah, kita tahu itu dulu untuk riset pasar, ya, supaya kita tahu pemenuhannya nih tepat sasaran. Kira-kira mau pemenuhannya gimana? Ini order barang banyak nih, tapi pas datang malah lakunya nggak seberapa, akhirnya sia-sia. Jadi tidak tahu ini barang harus didistribusikan kemana karena memang ada kesalahan pembacaan untuk kebutuhan pasar. Ya, betul. Bisa jadi seperti itu. Jadi mungkin audiens juga ya kembali lagi yang namanya kita usaha itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, apa yang dibutuhkan pasar. Kemudian ada juga yang dari konten-konten sosmed itu yang ngasih coaching mengenai marketing itu tidak hanya jualan, kita juga harus ngasih solusi. Betul. Contohnya aja solusi. Mungkin di teman-teman di kantor mungkin yang tempat makannya atau tempat jualan makannya agak jauh atau apa, coba kita fasilitasi dengan catering misalnya, dan itu juga sebagai solusi buat teman-teman yang tidak mau atau malas mager pengen makan di luar kantor. Itu salah satu contoh. Ya. Oke, kemudian setelah kita mengetahui potensi, kemudian kita riset pasar, apa lagi yang harus kita lihat? Kalau seandainya kita udah lihat nih, misalnya potensi ini, akhirnya, saya ingin bisnis di pariwisata. Kemudian setelah riset pasar, ternyata saya punya nih, bisa memenuhi nih apa yang diinginkan oleh konsumen misalnya. Konsumen ini cenderung memilih untuk pantai yang bagus, terus ada fasilitas lain misalnya. Nah, kemudian setelah itu kalau kita udah kop 2 ini, kemudian selanjutnya kita harus mempertahankan yang namanya kualitas kita. Kualitas kita, serta jangan lupa inovasi dan kreasi. Kreativitas kita juga perlu. Nah, zaman kan semakin berubah ya Bang. Gak stuck, tetap dinamis. Jadi harus tetap upgrade, tetap upgrade skill. Tidak hanya kalau barang, apalagi kalau mungkin teman-teman sobat kerja jadi kerja mandiri ya, usahawan. Betul. Itu tidak ada kata berhenti belajar. Tetap kalian harus mungkin ikut sobat kerja juga harus ikut pelatihan juga. Betul. Biar menambah upgrading ilmu. Karena ilmu mungkin khususnya di bidang usaha, marketing dan lain-lain itu ternyata sangat luas sekali. Sangat luas. Apalagi sekarang sudah masif untuk digital ya, pemasaran digital ya.